tepat tanggal 29 Maret, saya memutuskan untuk kembali ke kampung setelah sekian lama berada di kota. Pulang kampung adalah bentuk melepas rindu, begitu kata anak-anak sekarang. Setelah 2 minggu di kampung, saya teringat kembali dengan gunung yang sejak kecil sering saya daki bersama teman-teman. Saya sampaikan niat ini pada anak-anak KPA yang ada di desa. 2 hari setelah itu, anak-anak KPA langsung menyiapkan segala peralatan. Kami berangkat dari base camp dengan peralatan pendakian yang seadanya, logistik yang hanya snack dan ubi kayu. Tapi kami tidak luput soal gitar. Di perjalanan, saya merasa banyak yang berubah. Mungkin ini akibat terlalu lama di kota. Gunung yang kami daki ini tidak begitu tinggi, sekitar 200 atau 300 mdpl. Katanya sih ini bukan gunung, karena kategori gunung itu adalah 1000 mdpl ke atas. Masa bodoh lah. Yang penting niatku tertuntaskan. Setibanya di pos 2, kami istirahat dan sekaligus mengisi air untuk digunakan saat di puncak nanti. Kami melanjutkan perjalanan. Kami tiba di pos 1 untuk mengambil perlengkapan yang sudah dibawa sebelumnya. Untuk meringankan perjalanan, perlengkapan dan logistik yang lumayan agak berat diangkut menggunakan motor. Maklum, logistiknya adalah ubi kayu. Setibanya di lereng gunung, teman yang memandu perjalanan sempat kebingungan dengan jalur naik ke puncak. Pasalnya, jalur yang biasanya tertutup dengan pohon yang ditebang. Aduh. Tapi tak lama, jalur pendakian kami temukan kembali. Ini adalah pertama kalinya lagi saya naik gunung. Alhasil sangat ngos-ngosan. Aduh, ternyata capek juga ya. Padahal tidak begitu tinggi gunungnya. Mungkin penyebabnya karena tipikal gunung ini yang langsung nanjak. Alhasil energi cepat habis. Saya dan teman-teman memutuskan untuk istirahat sejenak. Capek. Asli aman. Ada sini ya, TKN.
langsung. Afer, bagaimana Afer? Oh, tunggu orang istirahat. Baru-baru sampai orang. Anak-anak menamai gunung ini dengan sebutan Jatuh Topi. Ini diberikan karena saat kita melihat ke puncak, topi kita pasti akan jatuh. Coba bayangkan, curam ya. Kami melanjutkan perjalanan. Setibanya di puncak, semua mengambil job masing-masing. Ada yang membersihkan alang-alang, dan ada yang mendirikan tenda. Satu hal yang saya pelajari adalah mereka tidak saling harap. Ya, kalau boleh dibilang, ya peka aja sih sebenarnya. Karena konsepnya adalah tim, maka semuanya dikerjakan bersama. Jadi tidak ada yang jadi penonton, semuanya saling bantu-bantu. Setelah tenda sudah berdiri dan alas duduk dari terpal terhampar, waktunya istirahat beberapa menit. Saat malam tak ragu menggelapkan senja, teman-teman membuat kopi, dan yang khas adalah ubi bakar. Sekilas agak aneh makan ubi bakar, tapi ternyata saat saya coba makan, dan bam, ternyata enak juga ya. Banyak yang bilang, bukan tentang apa yang kamu makan, tapi di mana kamu makan. Asik. Setelah selesai menyantap ubi bakar, saya teringat janji pada 1 hari sebelumnya. Karena saat di gunung jaringan lagi kencang-kencangnya, maka semuanya lancar. Hanya saja baterai HP yang kurang bersahabat. Ada deh. Salah satu anak KPA bilang kalau di gunung itu jaringan double 4G. Hahaha, ada-ada aja. Bahasan dalam janji itu sangat berharga, sampai mengalahkan indahnya senja saat dipandang. Alay juga sih. Setelah janji tertuntaskan dan HP sudah mati karena kehabisan daya, saya bergegas tidur. Tapi ternyata tidak bisa tidur. Entahlah, padahal ngantuk. Alhasil, mata ini masih on sampai pagi. Pagi dari puncak Jatuh Topi ternyata sangat indah. Matahari tak malu-malu menampakkan jati dirinya. Sungguh ciptaan Tuhan yang sangat indah. Mungkin hikmahnya adalah jika saya tidur, maka saya tidak akan melihat keindahan ini. Terima kasih Tuhan. 2 niat tertuntaskan di puncak Jatuh Topi.
sia-siakan. Foto-foto adalah solusinya. Sebenarnya matahari itu selalu indah, hanya saja terkadang awan yang menghalangi. Hidup juga kadang begitu. Penghalang ada di mana-mana. Makanya jangan terlalu berharap pada hidup yang sempurna. Selepas berfoto-foto, kini membereskan tenda dan bergegas pulang. Gunung yang tidak begitu tinggi, namun lumayan membuat capek. Tapi apapun itu, kita tidak boleh memberi komentar sebelum menjajalnya. Hidup juga seperti itu. Kita tidak boleh menjudge seseorang kalau belum tahu masalahnya. Jadi, bijaklah.